Sehat ya sayang. Setibanya di rumah, Karenja segera membawa Ipana menuju kamar mereka di lantai 2. Seharian menggendong Ipana, tangannya serasa kram dan merasa tidak sanggup lagi untuk menggendong sang istri yang tengah lemas. Semua orang terkejut dengan kedatangan Ipana dalam keadaan seperti itu. Dengan inisiatif, para ART membuat bubur, sup dan makanan lain yang sekiranya dibutuhkan oleh Ipana nanti. Safira segera mengikuti Karenja dan melihat keadaan adiknya. Begitu juga dengan bocil kembar yang terkejut karena kedatangan Ipana sambil digendong. "Mumi, Nana kenapa?" tanya Nela khawatir. "Mau belum tahu sayang, yuk kita naik dan susul Nana," ucap Safira naik ke atas lift bersama anak-anaknya. Ting, lift terbuka, mereka segera berjalan menuju kamar Ipana. Terlihat Karenja sedang melepas heels Ipana dan mengusap kakinya dengan kain basah. "Nana," panggil Naila. "Hai sayang, sini temani Nana," ucap Ipana lirih. Bocil kembar itu langsung naik ke atas kasur setelah mencuci kaki dan tangannya. "Hati-hati sama perut Nana ya sayang," ucap Karenja tersenyum. "Memangnya perut Nana kenapa, Uncle?" tanya Naren mengernyit. Karenja tersenyum, Nana juga hamil seperti Momi, jadi sebentar lagi Naren dan Nala juga akan mendapat adik baru lagi, ucap Karenja tersenyum. Mereka berbinar, begitu juga dengan Safira. "Wah, Nana sebentar lagi perutnya akan besar seperti Momi," ucap mereka bersamaan. "Iya sayang, sekarang temani Nana bobo ya," ucap Ipana tersenyum. "Oke nah," ucap Nela. Naren mau jagain Momi aja ya nah," ucap Naren tersenyum. "Iya sayang," ucap Ipana. "Udah berapa minggu dek?" tanya Safira berbinar. "Baru 4 minggu kak, kata dokter kandunganku sedikit lemah, jadi harus banyak istirahat," ucap Ipana lirih. "Mending kamu ambil cuti dek daripada kenapa-napa," ucap Safira. "Iya Ra, itu harus, kalau Nana gak mau aku yang akan memaksanya," ucap Karenja. Ipana hanya pasrah, bagaimanapun juga ia harus mementingkan kandungannya dari apapun. "Memang harus, kamu udah makan dek?" tanya Safira duduk di tepi ranjang setelah Karenja berdiri. "Sudah tadi kak, kepalaku pusing banget," keluhan Ipana dengan manja. Inilah yang terjadi jika ia sakit, semua orang akan kerepotan dan mengikuti keinginannya. "Istirahatlah, jangan berpikir macam-macam. Mau gak mau kamu harus meminum vitamin dari dokter ya," ucap Safira mengelus kepala Ipana. "Iya kak, apa kakak lelah?" tanya Ipana lirih. "Kamu mau sesuatu?" tanya Safira tersenyum. Aku merasa lapar lagi. Mau makan ayam bakar madu buatan kakak," ucap Ipana lirih. "Boleh sayang, ada lagi?" tanya Safira. "Itu aja kak," ucap Ipana tersenyum. "Kalau gitu kakak masak dulu, ditunggu ya," ucap Safira terkekeh. "Momi mau masak?" tanya Naila. "Iya sayang," ucap Safira menggandeng tangan Naren keluar dari kamar. "Lala ikut," ucap Naila. "Terus Nana gimana?" tanya Ipana. Gadis kecil itu berpikir, "Lala bantu Momi masak dulu, habis itu baru Lala menemani Nana," ucap Nela. "Baiklah, masak yang enak ya," ucap Ipana tersenyum. "Oke nah, Lala pergi dulu," ucap Nela turun dari atas ranjang. Ia menggandeng tangan Safira namun kembali melepaskannya. "Uncle jagain Nana ya, kalau sampai nangis Lala marah sama Uncle," ucap Nela tegas. "Baiklah putri kecil, hamba akan patuh dan menjaga Nana dengan baik," ucap Karenja tersenyum. Naila, Naren, dan Safira berlalu dari kamar itu. Karenja kembali duduk di atas tepi ranjang dan tersenyum menatap ke arah Ipana. Ia mengelus lembut perut sang istri dan mengecupnya. Tanpa terasa air mata Karenja menetes tanpa bisa ia cegah. "Hai sayang, terima kasih telah tumbuh di rahim bunda," ucap Karenja tercekat. Ipana yang melihat itu juga ikut menangis haru. Begitu bahagianya Karenja ketika mengetahui jika ia telah hamil. Ia mengusap kepala suaminya dengan lembut sambil mengusap air matanya. "Hiks, aku harap kamu tidak memaksakan diri untuk bekerja sayang," ucap Karenja terisak. "Iya Bi, aku akan mengambil cuti beberapa bulan sampai kandunganku kuat," ucap Ipana tersenyum. "Terima kasih sayang, aku mencintaimu," ucap Karenja berbaring di samping Ipana dan berpelukan. "Jangan berterima kasih Bi, dampingi aku terus ya," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang," ucap Karenja mengelus kepala Ipana dengan lembut hingga ibu hamil itu terlelap.
Tak selang berapa lama Irfan datang bersama Fajira dan melihat jika Ipana sudah terlelap. Ayah, ucap Karenja merasa tidak enak dan mencoba untuk bangkit. Namun pelukan Ipana terasa lebih erat dan menyulitkannya untuk bangun. Gak apa-apa nah, tidur aja, ucap Irfan. Ia mengusap kepala Ipana sambil tersenyum, namun terlihat semburan kekhawatiran dari wajah tampannya. Kamu harus perbanyak sabar kalau Ipana sedang sakit ini. Ja, Nana kan sangat manja dan gak akan melepaskan kamu barang sebentar saja, ucap Irfan tersenyum. Nanti gantian sama bunda kalau kamu kerja nak, ucap Fajira tersenyum. Untung kamu serba bisa aja, kalau enggak kamu bisa habis sama istrimu, ucap Irfan tersenyum. Putri kecilku sudah dewasa, sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Saat terus sayang, ayah gak akan kuat melihatmu kesakitan, batin Irfan dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merebut perut rata Ipana dengan lembut dan tersenyum. Sebentar lagi Sapira juga akan melahirkan. Rumah ini akan semakin ramai sampai Ipana kembali pulih. Ayah tidak mengizinkan kalian untuk tinggal di apartemen, ucap ayah tegas. Iya ayah, Eja juga akan bingung sendiri kalau tinggal di sana, ucap Karenja menggaruk tengkuknya. Pusing bunda, ucap Ipana mengigau. Karenja mengelus kepala Ipana dan melihat mata istri masih terpejam. Sebentar Fajira dan Irfan hanya tersenyum melihat Karenja yang kebingungan. Begitulah salah satu contohnya, coba kamu lepas pelukan kalian, ucap Fajira terkekeh. Karenja melepaskan pelukannya dari Ipana. Ia mengerjak beberapa kali ketika mendengar Ipana menangis dengan mata yang masih terpejam. Hiks bunda dede pusing, gumam Ipana dalam tidurnya. Karenja kembali memeluk Ipana sambil terkekeh. Ia baru mengetahui hal ini karena semenjak mereka jadian hingga menikah, Ipana belum pernah sakit kecuali pada malam pertama. Udah lihat kan? Nah harus kuat menahan hati apalagi mood ibu hamil ini berubah-ubah, ucap Fajira tersenyum. Iya bunda, Eja harus siap karena emosi Ipana meledak-ledak belakangan ini, ucap Karenja. Alamat ya, ucap Irfan terkekeh. Untuk sementara biar ayah menggantikan Ipana di kantor, ucap Irfan. Terima kasih ayah, ucap Karenja tersenyum. Mereka membicarakan kebiasaan Ipana ketika sakit, agar Karenja bisa bersiap-siap jika ada kemungkinan yang cukup aneh dan dibaringnya dengan ngidam ibu hamil, hingga Sapira datang sambil membawa ayam bakar madu yang diminta oleh Ipana. Gadis itu langsung terbangun ketika mencium aroma makanan kesukaannya. Apa sudah masak kak? Tanya Ipana dengan suara seraknya. Sudah dek, nih makan dulu, ucap Sapira tersenyum. Terima kasih kak, ucap Ipana tersenyum. Sama-sama sayang, ucap Sapira tersenyum. Ipana menatap ayam bakar itu dengan air liur yang hampir menetes. Semua orang menatapnya dengan begitu antusias. Baby suapin, ucap Ipana tidak sabar. Cuci muka dulu sayang, cegat Karenja dan menggendong Ipana menuju kamar mandi. Ayo Bi, aku sudah lapar, rengek Ipana. Ia mencuci wajahnya dan kembali keluar dengan air liur yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia duduk di atas sofa dan menunggu Karenja dengan begitu bersemangat. Nana lucu, ucap Nela tertawa. Nana lapar sayang, ucap Ipana tersenyum. Hap, satu suapan masuk ke dalam mulutnya. Mata Ipana berbinar, ia bertepuk tangan dan meluapkan rasa sakit di kepalanya tadi. Ia makan dengan keringat yang bercucuran karena merasakan makanan yang begitu terasa sangat enak. Sementara yang lain menelan air liurnya dan tiba-tiba saja merasa lapar ketika melihat ibu hamil yang sedang makan itu. Ada 2 potong yang disiapkan oleh Sapira dan dilahap habis oleh Ipana dengan nasi dan juga sayur. Gruak, sendawa Ipana begitu besar dan membuat semua orang terkejut lalu tertawa. Mereka berbincang sebentar hingga waktu makan malam pun datang. Karenja terpaksa harus makan di dalam kamar untuk menemani sang istri. Bahkan Ipana juga ikut makan kembali bersamanya. Makan yang banyak sayang agar kamu dan dede kuat. Yang sehat ya sayang, ucap Karenja tersenyum bahagia dan mengelus perut datar Ipana. Aku gak sabar melihat anak kita Bi, ucap Ipana dengan mata yang berembun. Aku juga sayang, ucap Karenja mengecup bibir Ipana dan melumatnya dengan lembut. Mereka terhanyut sebentar hingga terkejut dengan dobrakan pintu yang begitu kuat. Brak,